Perkenalkan, nama saya Lasut Clay Daniel Jonathan dari kelas Marketing Manajemen Paralel A, kelompok 12. Saat ini saya akan mengemukakan bagaimana implementasi yang kami usulkan atas rekomendasi yang telah kami berikan kepada perusahaan Samsung. Jadi saya merangkumkan ada 4 langkah implementasi yang harus dilakukan oleh perusahaan Samsung. Jadi yang pertama adalah merilis permintaan maaf secara publik dan juga melakukan investigasi awal. Jadi sumber daya yang diperlukan adalah pembentukan tim krisis multidisiplin yang terdiri dari orang-orang dari bidang finance, bidang hukum, bidang IT, dan juga dari bidang public relation yang tentunya berasal dari internal perusahaan, yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Kami akan melakukan pembentukan tim ini secara reaktif sesudah masalah itu terjadi. Timeline-nya saat masalah itu terjadi sampai 24 jam, kami akan langsung melakukan investigasi awal di dalam tim tersebut. Dan pada rentang waktu 24 sampai 48 jam, kami akan langsung merilis pernyataan resmi dari CEO. Lalu yang kedua yang harus dilakukan, yang kami sarankan untuk diimplementasikan adalah melakukan produk recall dan kompensasi. Jadi sumber daya yang diperlukan adalah logistik untuk reverse supply chain. Jadi supply chain ini kita akan balik, kita akan reverse dan tentunya membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Maka dari itulah kami akan berupaya untuk meng mengakomodir sumber daya ini, sumber daya logistik ini, dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Jadi rentang waktu dari reverse supply chain ini sekitar 1 sampai 2 bulan. Kami akan mereverse supply chain. Kami akan mendapatkan produk-produk yang sudah rusak ini, seperti Samsung Galaxy Note 7 ini yang bermasalah, dan akan melakukan kompensasi. Dan tantangan yang dihadapi adalah bisa saja ada orang yang berbohong mengenai produk ini. Maksudnya begini, mereka itu berpura-pura sebagai customer Samsung Galaxy Note 7 yang ada rusak, yang mengalami kerusakan. Padahal mereka tidak memiliki produk itu. Jadi itu yang kendala yang kami hadapi. Bisa saja ada orang yang berpura-pura. Jadi kami akan berupaya untuk mengatasi kendala itu dengan berkolaborasi dengan semua pihak. Timeline-nya sekitar 1 sampai 3 bulan untuk melakukan reverse supply chain dan juga untuk menganalisis apa yang menjadi masalah sebenarnya dan langsung melakukan kompensasi. Dan juga kami akan melakukan tracking menggunakan sistem QR, berbasis QR, tracking terhadap produk yang akan dikembalikan dan akan kami berikan kembali kepada customer, yang dikembalikan oleh customer dan akan kami berikan lagi kepada customer jika mereka ingin menuntut produk yang baru. Ataupun jika mereka ingin uang, kami akan langsung berikan secara tunai. Lalu langkah yang ketiga adalah kami akan melakukan research and development. Pada langkah ketiga, kami akan melakukan research and development. Kami akan mengembangkan semua temuan yang sudah menjadi kesimpulan awal di dalam investigasi awal yang diberikan oleh tim krisis multidisiplin. Kami akan mengembangkan apa yang menjadi dasar argumen mereka, apa yang mereka telah asumsikan menjadi penyebab dari masalah ini, dan kami akan berkolaborasi dengan peneliti-peneliti dari universitas-universitas yang ada. Itu adalah sumber daya. Jadi sumber daya yang pertama adalah pada step ketiga ini, kami akan berkoordinasi dengan peneliti-peneliti yang berasal dari universitas sekitar, yang memang sudah berkompeten dan bersertifikasi. Lalu kami juga membutuhkan lab yang sudah memiliki uji yang bersertifikasi untuk melakukan research. Apa yang menjadi masalah kami dan bagaimana kami mengatasinya, dan apa langkah-langkah preventif yang dapat kami lakukan untuk bisa mencegah hal ini terjadi di masa depan.
timeline-nya 1 sampai 3 bulan. Kami akan mengembangkan produk yang sudah ada dan kami akan memperbaikinya. Jadi dalam rentang 1 sampai 3 bulan. Kendalanya, ini tentunya membutuhkan biaya yang tinggi. Research dan development penelitian ini memerlukan biaya yang sangat tinggi. Jadi inilah yang menjadi kendala. Tapi kami akan berupaya untuk mengatasi kendala ini. Lalu langkah yang terakhir, langkah yang keempat adalah kami akan melakukan rebranding. Citra kami yang sudah tergerus akan coba kami pulihkan. Bagaimana caranya? Kami akan membutuhkan sumber daya seperti tim kreatif. Tim kreatif yang berasal dari internal perusahaan kami sendiri, yang secara khusus akan yang akan bertanggung jawab adalah divisi marketing, yang akan memprakarsai pembentukan tim kreatif ini. Jadi kami akan melakukan kampanye pada bulan pertama sampai bulan ketiga. Kampanye yang berhashtag "We Hear You" atau "Kami Mendengarmu". Jadi setiap masukan-masukan konsumen atau customer akan kami dengarkan dan kami akan melakukan umpan balik atau feedback untuk melakukan apa yang mereka telah sarankan kepada kami, untuk mendengarkan masukan apa yang mereka telah berikan kepada kami. Jadi kami akan melakukan kampanye. Tapi sayang sekali ada tantangan. Tantangan apakah itu? Customer tidak mudah percaya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kepercayaan customer itu sudah rusak. Jadi kami mengalami tantangan, yaitu skeptisme publik. Publik ragu, apakah kami bisa atau apakah kami mampu untuk memulihkan branding yang telah rusak? Apakah kami mampu untuk mencegah hal ini dapat terjadi, masalah ini dapat terjadi? Itulah yang menjadi tantangan. Tetapi tenang saja, kami akan berkolaborasi dengan semua pihak. Kami akan merangkul semua elemen-elemen stakeholders yang terkait untuk dapat mewujudkan rebranding yang efisien dan efektif. Jadi itu saja dari saya. Saya merekomendasikan 4 langkah. Yang pertama itu akan membentuk tim investigasi awal, tim krisis multidisiplin, dan juga merilis klarifikasi dari CEO. Langkah yang kedua adalah penarikan produk recall, dan juga kompensasi. Lalu yang ketiga adalah melakukan research dan development, dan yang terakhir adalah melakukan branding ulang.